Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Naruto menggunakan cakra biju untuk melindungi Sarada dan yang lain. Saat itu, Saiken menawarkan bantuan kepada Naruto. Ia berkata bahwa Naruto bisa menggunakan cakranya untuk melindungi mereka dari panas terik matahari. Namun yang melakukan hal itu adalah Bunshin Naruto. Sementara itu, Naruto asli bergerak menuju tempat Sasuke. Setelah bayangan Naruto berhasil menahan panas, Boruto menyalurkan energi dari buah cakranya kepada Sarada dan teman-temannya agar mereka bisa sedikit lebih kuat menahan hawa panas. Sarada lalu menatap Boruto dengan wajah khawatir dan bertanya pelan, "Boruto, bagaimana keadaan desa Konoha sekarang? Apakah mereka baik-baik saja?" Mitsuki menambahkan, "Boruto, sebaiknya kau tanyakan pada Ida. Dengan kemampuannya, dia bisa tahu apa yang terjadi di sana." Mendengar itu, Boruto tiba-tiba teringat pada ibunya dan Himawari. Raut wajahnya berubah cemas. Eida yang sejak tadi mendengarkan langsung menjawab, "Situasi di desa tidak baik, Boruto. Kakashi dan para shinobi sudah berusaha membangun penghalang untuk menahan panas. Awalnya berhasil menahan gelombang panas pertama, tapi sekarang muncul panas kedua yang jauh lebih berbahaya. Penghalang itu masih menahan, tapi semua orang bisa merasakan panasnya. Kami tidak tahu seberapa lama itu bisa bertahan. Shikamaru dan yang lain sedang mencari cara lain." Boruto terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Kalau begitu aku punya ide. Bagaimana jika aku memindahkan orang-orang Konoha ke dimensi lain untuk sementara waktu? Dengan begitu, mereka bisa selamat dari panas ini. Aku tidak ingin lebih banyak korban." Eida menatapnya, lalu bertanya, "Tapi, apa kau benar-benar sanggup memindahkan begitu banyak orang sekaligus, Boruto?" Boruto menarik napas panjang dan menjawab, "Aku yakin bisa melakukannya. Aku sudah memakan setengah buah cakra itu sebelumnya. Kalau tidak mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya. Lebih baik aku berusaha daripada hanya diam." Adegan kemudian berpindah ke desa Konoha. Di sana, semua orang sedang berjuang untuk bertahan hidup dari panas yang semakin menyengat. Dari dalam tubuh Himawari, suara Kurama terdengar. Ia berkata, "Himawari, kalau kau mau, kita bisa bertukar tempat. Aku terbuat dari cakra, dan dasarku adalah api. Secara logika, aku bisa lebih kuat menahan panas dibanding dirimu." Himawari menunduk, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, Kurama. Aku akan mempercayakan tubuhku padamu." Dalam sekejap, Kurama mengambil alih tubuh Himawari. Ia segera mendekati Kakashi dan berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana menurutmu, Kakashi? Apakah penghalang ini bisa menahan panas untuk waktu lama?" Kakashi terkejut mendengar suara itu. Ia menatap Himawari dengan serius, lalu berkata, "Kyuubi, ternyata benar itu kau. Aku kira kau sudah tiada bertahun-tahun lalu. Tidak kusangka sekarang kau kembali, hidup dalam tubuh Himawari. Itu kabar yang menenangkan, meski dalam situasi genting seperti ini. Terima kasih karena kau menguatkan penghalang ini. Tapi jujur saja, aku mulai ragu. Panasnya semakin meningkat. Jika tidak ada jalan keluar lain, mungkin akan ada korban lagi." Tiba-tiba, Kakashi menerima pesan dari Shikamaru. Ia berkata bahwa Boruto menghubungi mereka dan memberitahu rencananya untuk memindahkan seluruh warga Konoha ke dimensi lain. Namun Shikamaru masih menunggu kabar terbaru dari Boruto karena saat ini mereka juga sedang berhadapan dengan Shibai. Di sisi lain, Boruto menyadari Kawaki terluka parah. Lengan Kawaki putus saat mencoba menyerang Shibai. Boruto terlihat panik, tapi suara Momoshiki dari dalam tubuhnya terdengar, "Jangan khawatir. Kawaki masih bisa pulih. Dia manusia buatan, jadi lengannya bisa tersambung kembali." Tak lama, Shibai menyadari keberadaan Boruto. Dengan sekali gerakan tangan yang menyentuh tanah, tiba-tiba tubuh Boruto tertarik kuat ke arahnya. Sarada berteriak panik, melihat Boruto tak berdaya. Naruto segera menarik tubuh Boruto dengan lengan cakra, tapi kekuatan itu juga menyeret dirinya. Mereka berdua terpaksa mendekat ke Shibai. Naruto menoleh pada Boruto dan berkata cepat, "Bersiaplah. Siapkan seranganmu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini." Naruto mulai menyiapkan rasengan, berharap serangan gabungan mereka bisa memberi hasil. Namun Shibai, ayah Momoshiki, sudah menduga rencana itu.
Ia berniat membiarkan mereka mendekat agar bisa mencungkil mata Jougan Boruto. Saat jarak mereka tinggal beberapa meter, tiba-tiba tubuh Boruto dan Naruto melayang ke atas. Shibai terlihat terkejut. Rupanya, Amado lah yang menyelamatkan mereka dengan kemampuannya terbang. Naruto marah dan bertanya, "Amado, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menghentikan kami?" Boruto juga menegur, "Kenapa kau melakukannya?" Itu kesempatan emas untuk menyerang Shibai. Amado menurunkan mereka di dekat Kashinkoji, Sasuke, dan Kawaki yang masih terluka. Dengan nada tenang, ia menjawab, "Aku bisa membaca pikirannya." Shibai sengaja membiarkan Boruto mendekat. Dia berencana mengambil mata Jougan. Karena itulah aku bertindak cepat. Kalian tidak tahu hal ini. Naruto menarik kerah baju Amado dengan wajah penuh emosi. "Sebenarnya siapa kau? Kenapa kau selalu tahu segalanya?" Sasuke segera menahan Naruto dan berkata, "Tenanglah. Jangan buang waktu. Lebih baik kita fokus pada apa yang sebenarnya Shibai rencanakan." Amado menatap mereka dan menjelaskan, "Kalau tadi aku tidak turun tangan, Boruto bisa kehilangan matanya. Itulah alasan aku menyelamatkan kalian, meski itu membuat Shibai marah." Mereka semua kemudian berdiskusi serius. Bagaimana cara mengalahkan Shibai yang begitu kuat dengan tubuh Dewa Otsutsuki? Di tengah pembicaraan, Boruto menoleh pada ayahnya. Ia berkata, "Ayah, aku harus kembali ke Konoha. Aku akan memindahkan warga ke dimensi lain. Itu prioritas utama sekarang, karena jika tidak, mereka bisa mati kepanasan." Naruto terdiam, lalu mengangguk. "Baiklah, Boruto. Aku mengerti. Aku dan Sasuke akan menahan Shibai di sini. Kau segera lindungi orang-orang, terutama Hinata dan Himawari. Jangan biarkan mereka celaka." Boruto mengangguk tegas. Dalam hatinya, ia bertekad melindungi keluarganya dan semua warga desa, apapun yang terjadi. Boruto tidak berpikir lama. Ia langsung mengaktifkan Hiraishin dan menghilang dari hadapan mereka. Shibai segera menyadari kalau Boruto sudah tidak ada di tempat itu. Kini yang berdiri di hadapannya adalah Naruto, Sasuke, Kashinkoji, dan Kaguya yang saling mengelilinginya. Shibai menatap mereka sambil berkata dengan nada meremehkan, "Apa maksud kalian? Kalian sungguh berani maju tanpa Boruto. Kalian benar-benar berpikir bisa melawanku hanya dengan kekuatan ini? Jangan bermimpi terlalu tinggi. Kalian bukan tandinganku, dan pada akhirnya kalian hanya akan menjadi korban. Atau mungkin kalian menyuruh Boruto melakukan sesuatu dengan panas matahari yang kubuat ini?" Naruto langsung masuk ke dalam mode Sage dan menoleh sebentar ke Sasuke. Dengan nada tegas ia berkata, "Sasuke, kalau aku gagal menyentuh Shibai, lindungi aku. Jangan biarkan serangannya menembus pertahanan kita." Setelah itu, Naruto langsung bergerak cepat menyerang Shibai. Shibai segera mengaktifkan Byakugan untuk membaca pergerakan Naruto. Ia menangkis tangan Naruto, lalu dari tanah muncul akar-akar kayu yang diarahkan kepadanya. Sasuke dengan cepat menebas kayu itu menggunakan pedangnya. Koji juga ikut bergerak membantu, sementara Kaguya melancarkan serangan jarak jauh. Kaguya mengaktifkan Byakugan miliknya. Ia menatap Shibai dengan tajam, lalu tiba-tiba tubuh Shibai menjadi berat dan tertarik kuat ke tanah. Gravitasi di sekeliling tempat ia berdiri berubah, membuatnya kehilangan keseimbangan. Saat itu, Amado mendekat dengan cepat lalu menempelkan sebuah benda di dada Shibai. Seketika wajah Shibai menunjukkan rasa sakit yang tidak biasa. Amado berkata dengan nada serius, "Akhirnya aku berhasil." Jiwa Shibai yang disegel oleh ayah Momoshiki mulai bangkit. Sementara itu, jiwa ayah Momoshiki yang berada dalam tubuh ini terhempas keluar. Namun ayah Momoshiki tidak tinggal diam. Ia memperkuat ilusi yang digunakannya untuk menekan jiwa Shibai. Menyadari hal itu, Shibai mengaktifkan Maha Kuasa untuk membuat penghalang khusus agar dirinya terlindungi dari genjutsu tersebut. Kaguya lalu menoleh pada Naruto dan Sasuke. Ia berkata, "Dulu kalian berdua pernah menyegelkanku. Kita bisa mencoba teknik yang sama. Jika berhasil, mungkin tubuh Shibai juga bisa disegel." Naruto sempat ragu dan bertanya, "Apakah kita masih punya kekuatan untuk melakukannya lagi?" Kaguya menjawab dengan mantap, "Kalian berdua masih membawa sedikit kekuatan reinkarnasi yang diberikan Hagoromo. Itu cukup. Segel itu mungkin akan bekerja padanya." Mendengar itu, Naruto dan Sasuke tidak ragu lagi. Mereka bergerak bersamaan,
lalu menempelkan kedua telapak tangan mereka pada tubuh Shibai. Cahaya terang muncul seketika, tanah di sekitar mulai terangkat, dan tubuh Shibai terseret ke udara. Kashin Koji melihat pemandangan itu dengan wajah heran lalu berujar, apakah ini yang disebut penyegelan Rikudo? Kekuatan reinkarnasi Asura dan Indra yang pernah diceritakan Amado? Semua segera melompat menjauh untuk menghindari dampak kekuatan itu. Sementara itu, di markas Shinju, Orochimaru dan yang lain menyaksikan pertempuran lain. Orochimaru tampak tidak puas dengan perkembangan yang ada. Setelah memunculkan Nagato, ia mulai merasa pesimis dan beranggapan perlu melakukan sesuatu yang lebih besar. Shinjujura yang sedang menghadapi Nagato berusaha melawan dengan memecah tubuhnya menjadi dua. Tubuh keduanya tiba-tiba menyerang Nagato dari belakang hingga ia terpental menghantam pohon. Tobirama segera membantu dengan melempar kertas peledak, tetapi Jura melindungi dirinya dengan tameng kayu. Saat itu, dua Togedama tiba-tiba muncul. Jura menatapnya dengan terkejut dan bertanya kepada Hidari, apa yang sedang terjadi? Dari mana asal Togedama ini? Hidari menjawab, sepertinya Matsuri dan Ryu telah berubah menjadi Togedama. Pasti ada sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Tapi tenang, aku akan berusaha mengembalikan mereka. Orochimaru dan Yamato segera menyadari maksud Hidari. Orochimaru memberi perintah cepat, Kakuzu, serang sekarang. Kakuzu langsung menggerakkan dua monsternya untuk melepaskan serangan gabungan api dan air. Serangan itu langsung diserap habis oleh Shinju Mamushi. Melihat celah, Hidari menaruh Togedama itu di atas sebuah kubus. Dari sana, kayu-kayu menyalurkan energi dan Matsuri serta Ryu muncul kembali. Hidari segera bertanya, bagaimana mungkin kalian berdua bisa berubah menjadi Togedama bersamaan? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apakah itu benar-benar sesuatu yang buruk? Ryu menjawab dengan wajah marah, semua ini akibat bocah bermata syaringan itu. Kekuatan Mangekyo-nya luar biasa. Dia menghancurkanku hanya dengan memunculkan lubang hitam. Aku tidak bisa diam saja, aku ingin membalas dendam padanya. Orochimaru yang memperhatikan kelima biju kembali berkumpul tanpa kesal. Ia menoleh pada Tobirama dan bertanya, apa benar Madara bisa memulihkan kekuatan Edo Tensei? Saat itu aku tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi sekarang aku memiliki sel Shinju. Itu bisa memperkuat jiwa agar tidak mudah bebas. Tobirama terkejut dengan ucapannya. Ia menatap Orochimaru dengan raut bingung dan berkata, kenapa kau membicarakan Madara sekarang? Apakah kau ingin melakukan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak setuju? Kau merasa ini waktu yang tepat? Orochimaru menjawab tenang, ya. Aku yakin kali ini bisa menahan tubuhnya. Ternyata Orochimaru sudah berniat memanggil kembali Madara dengan Edo Tensei. Ia mendapat informasi dari mata-matanya di Konoha mengenai matahari panas buatan Dewa Otsutsuki. Orochimaru tidak mau hanya duduk diam, ia ingin ikut campur dalam pertempuran itu. Maka ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah di markas Shinju dengan cepat. Dengan segera, Orochimaru mengaktifkan Edo Tensei. Sebuah peti mati muncul dari tanah. Saat peti itu terbuka, terlihatlah tubuh Madara di dalamnya. Semua yang ada di sana, termasuk Nagato dan Kakuzu, tampak terkejut. Nagato menatap Orochimaru dan bertanya dengan nada waspada, apa yang sebenarnya kau rencanakan, Orochimaru? Orochimaru hanya tersenyum tipis lalu menjawab, ini hanyalah rencana tambahan. Saat itu, jutsu dilepaskan. Mata Madara terbuka, lalu ia melangkah keluar dari peti mati. Ia menoleh ke arah Orochimaru, kemudian memandang Tobirama. Dengan suara tenang ia bertanya, apakah ini masih tempat yang buruk itu? Yang dimaksud Madara dengan tempat buruk adalah keadaan yang ia alami setelah mati. Ia menyebut neraka, tempat di mana ia disiksa karena dosa-dosanya selama perang. Dan sekarang, ia ingin tahu apakah dunia ini masih sama buruknya, atau justru lebih buruk lagi. Tobirama menjawab pertanyaan Madara dengan nada yang terdengar sedikit sarkas. Ia berkata dengan tenang, ya, tempatmu memang selalu saja menjadi tempat yang buruk, Madara. Madara menatapnya tajam lalu menjawab, Tobirama, jika kau berada di tempat buruk bersamaku, aku yakin kaulah orang pertama yang akan menghukumku di sini. Tapi apakah kau lupa? Dari dulu aku selalu ingin sekali melawanmu secara langsung. Tanpa banyak bicara lagi, Madara segera menyerang Tobirama. Hal itu tidak mengejutkan karena bahkan di alam barzah ia sering melakukan hal serupa. Namun kali ini, sosok Tobirama yang ia lihat berbeda. Serangannya seolah sulit mengenai sasaran.
Madara sempat terkejut ketika Tobirama dengan mudah menghindar. Orochimaru kemudian berkata, "Madara, kau salah paham. Itu adalah Tobirama yang asli. Dia dibangkitkan kembali dengan Edo Tensei karena kami benar-benar membutuhkan bantuannya." Mendengar hal itu, Madara terdiam sejenak. Lalu adegan berpindah ke Boruto. Setelah Boruto tiba di desa Konoha menggunakan teknik Hiraishin, ia muncul di dalam desa dan langsung menuju kantor Hokage untuk menemui Shikamaru. Namun sebelum masuk, ia menyadari adanya penghalang besar yang melindungi seluruh desa. Boruto lalu menghubungi Shikamaru. "Shikamaru, aku sudah sampai di sini," ucapnya. Shikamaru menjawab, "Sekarang aku berada di dekat Kakashi dan Himawari, tepat di titik tempat penghalang itu diaktifkan." Boruto kemudian berkata, "Baik, kalau begitu pegang ikat kepalaku." Seketika, Boruto muncul di samping Shikamaru setelah menggunakan Hiraishin. Bagi yang tidak tahu, ikat kepala Boruto yang terbuat dari logam itu berfungsi sebagai media teleportasinya. Jika Tobirama dan Minato menggunakan segel khusus, Boruto justru menggunakan logam sebagai pengganti media berpindah. Shikamaru menatap Boruto dengan serius lalu berkata, "Sekarang jelaskan dengan rinci. Dimensi yang kau maksud itu sebenarnya ada di mana? Dan apakah benar-benar aman untuk kita?" Boruto menjawab dengan tenang, "Dimensi itu adalah tempat yang dulu sering didatangi Momoshiki. Disitulah ayahku dan paman Sasuke pernah bertarung melawannya dan akhirnya menang. Sudah lama tidak ada Otsutsuki yang datang ke sana. Tempatnya sangat luas, dan aku rasa cukup aman. Hanya saja kita harus membuat pelindung untuk menampung udara. Karena dimensi itu berada di planet lain, udara tetap dibutuhkan agar semua orang bisa bernapas dengan normal." Shikamaru mengangguk pelan, lalu berkata, "Baik, kalau begitu aku setuju. Ayo kita lakukan rencana yang sudah kita bahas." Boruto lalu berpindah lebih dulu ke dimensi itu untuk memastikan keamanannya. Dengan Dojutsu Jougan, ia menciptakan penghalang besar dan mengisi area itu dengan udara. Setelah selesai, ia kembali ke Konoha. Boruto kemudian menyalurkan cakranya kepada warga sipil dan shinobi yang terluka. Dalam sekejap, mereka semua berpindah ke dimensi tersebut. Tak lama, giliran rombongan dari desa Kumogakure datang, termasuk Killer Bee dan Darui sang Raikage kelima. Semua orang, termasuk Hinata dan Himawari, ikut dipindahkan. Hanya beberapa orang yang masih bertahan di Konoha, seperti Kakashi, Shikamaru, Ibiki, serta beberapa teman dekat Naruto. Mereka tetap tinggal untuk menjaga desa dan bertahan dari panas matahari Shibai. Adegan kemudian berpindah ke desa Sunagakure. Malam sebelumnya, Naruto dan Sasuke berhasil melakukan penyegelan terhadap tubuh Shibai. Mereka berterima kasih kepada Amado karena berkat dialah jiwa Shibai bisa dibangunkan setelah lama tertidur akibat genjutsu ayah Momoshiki. Berkat itu pula, penyegelan bisa dilakukan. Tubuh Shibai pun terangkat ke udara bersama potongan tanah, membentuk sebuah batu raksasa yang mengambang, mirip dengan teknik Chibaku Tensei. Naruto dan Sasuke melompat mundur sambil memperhatikan hasil penyegelan itu. Untuk pertama kalinya, mereka merasa sedikit lega. Tetapi para Otsutsuki, khususnya bawahan ayah Momoshiki, jelas tidak senang. Beberapa mencoba menghancurkan batu tersebut, tetapi ketebalannya luar biasa hingga membuat mereka marah. Salah satu Otsutsuki lalu menyerang Naruto dan Sasuke. Namun Koji segera bergerak cepat. Dengan teknik rambutnya, ia mengikat musuh itu dan membantingnya ke tanah. Kaguya kemudian muncul, menusukkan tulangnya ke leher Otsutsuki tersebut hingga mati. Kaguya lalu berkata kepada semua orang, "Kita harus menggeser posisi bulan agar terjadi gerhana matahari. Jika cahaya matahari bisa tertutupi oleh bulan, kita bisa mendapatkan sedikit keuntungan." Sasuke langsung menanggapi, itu tidak mungkin dilakukan. Menggeser posisi bulan adalah hal yang mustahil. Mereka pun masih mencari cara lain sambil menahan gempuran dari para Otsutsuki. Sementara itu, adegan beralih ke dalam tubuh Shibai. Ayah Momoshiki terlihat berusaha menahan jiwa Shibai dengan kekuatan buah cakra kuno milik gurunya. Ia bertanya kepada Shibai, siapa sebenarnya orang bernama Amado itu? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang bahkan menurutku mustahil? Aku sudah mencoba mencari tahu lewat ingatanmu, tapi aku tidak menemukan apapun. Bahkan kau sendiri sepertinya tidak tahu siapa dia. Namun jiwa Shibai justru melawan. Ia berusaha menangkap tubuh ayah Momoshiki, meski selalu gagal karena terus dihantui genjutsu yang berusaha membuatnya tertidur lagi. Sebelum benar-benar tertidur, Shibai sempat berkata, "Amado bukan manusia biasa.
Aku sengaja menghapus ingatanku tentang dirinya. Ramalan kehancuran yang kulihat tidak semuanya kuceritakan kepada Boruto. Ada sebagian yang kusimpan sendiri, karena aku tahu suatu saat diriku akan dikendalikan. Tentang Amado, dia adalah sosok yang selalu mengejutkan, bahkan bagimu. Ayah Momoshiki terlihat marah mendengar penjelasan itu.